Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya ingin menceritakan alur cerita film berjudul Primal Rage yang dirilis pada tahun 2018, di mana film Primal Rage 2018 bercerita tentang pasangan suami istri Ashley dan Maxwell yang baru saja bersatu kembali setelah Maxwell keluar dari penjara. Mereka berkendara melewati jalan hutan di Pasifik Northwest menuju rumah baru mereka. Namun kecelakaan kecil membuat mereka masuk ke hutan lebat, tempat mereka segera tersesat dan diburu oleh sesuatu yang sangat mematikan. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Film dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Ashley. Hari itu dia datang keluar penjara untuk menjemput suaminya yang bernama Maxwell yang baru saja bebas. Mereka naik mobil bersama dan mulai perjalanan panjang pulang ke rumah. Tetapi Ashley masih marah pada Maxwell karena kesalahan yang pernah dia lakukan dahulu. Tetapi Maxwell mencoba membuat Ashley tersenyum lagi dengan candaan dan sikap lucunya. Lama-lama Ashley luluh dan mereka kembali dekat seperti dulu. Saat mereka berhenti di pom bensin, Maxwell menuju ke toko untuk beli makanan. Di dalam toko ada seorang sheriff yang sedang melihat-lihat poster orang hilang. Pemilik toko bilang bahwa semua orang yang hilang itu mungkin diambil oleh Bigfoot, yaitu makhluk besar yang berbulu yang katanya tinggal di hutan. Tapi si sheriff tidak percaya. Saat Maxwell keluar dari toko, ada beberapa orang kampung yang marah padanya. Mereka memanggilnya narapidana dan berkata kasar. Tetapi Maxwell tetap tenang dan kembali ke mobil. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka masuk ke daerah hutan yang sangat lebat. Di sana Maxwell mulai minum bir dan ini membuat Ashley marah karena dia sudah janji tidak akan minum lagi. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba mobil mereka menabrak seseorang. Mereka keluar dan melihat seorang pria tergeletak, luka-luka dan penuh darah. Maxwell bingung karena dia merasa mobil mereka tidak membuat pria itu terluka separah itu. Sementara itu ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka dari hutan. Ashley ingin menelpon polisi, tetapi Maxwell takut mereka akan dalam masalah. Meskipun begitu, Ashley tetap menelpon polisi dan meminta bantuan. Tiba-tiba Maxwell melihat sesuatu yang seram di dalam hutan, lalu ada batu-batu dilemparkan ke arahnya. Satu batu besar mengenai wajahnya dan Maxwell pun jatuh ke bawah lereng dan tercebur ke sungai. Ashley berlari mengejar dan melihat suaminya tidak bergerak di air. Dia langsung melompat ke sungai dan berusaha menyelamatkannya. Arus air sangat kuat, tetapi Ashley tetap berjuang. Akhirnya dia berhasil membawa Maxwell ke tepi sungai dan melakukan CPR. Tekan-tekan dada dan tiup mulutnya agar dia bisa bernapas lagi. Untungnya Maxwell sadar dan hidup kembali, tetapi dia bingung bagaimana bisa sampai di sana. Di tempat lain kita akhirnya melihat pelakunya. Ternyata benar ada makhluk besar berbulu seperti Bigfoot. Makhluk itu terlihat mendorong mobil mereka dari tebing dan menyeret tubuh pria yang mereka temukan tadi. Di kantor polisi, sheriff sedang berbicara dengan wakilnya tentang banyak orang yang menghilang akhir-akhir ini. Beberapa orang bilang itu karena Bigfoot, makhluk besar berbulu yang hidup di hutan. Wakil sheriff yang berasal dari suku asli Amerika bilang kalau di desanya mereka menyebut makhluk itu Ohmah dan percaya makhluk itu benar-benar ada. Tetapi sheriff tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Lalu mereka menerima telepon darurat dari dalam hutan. Jadi sheriff pun pergi ke sana untuk menyelidiki. Sementara itu di tepi sungai keadaan Maxwell masih lemah dan tubuhnya dingin. Untung saja Ashley menemukan korek api di sakunya. Dia menyalakan api kecil untuk menghangatkan mereka berdua.
Karena sangat dingin, Ashley melepas pakaiannya dan memeluk Maxwell agar dia bisa kembali hangat. Untungnya setelah itu Maxwell mulai membaik. Sheriff akhirnya sampai di jalan dekat hutan. Dia tidak menemukan siapapun, tetapi ketika melihat ke bawah lereng, dia melihat mobil yang terguling. Sheriff pun segera menelpon wakilnya untuk meminta bantuan. North of Market 23 on the highway. Feed a cable. ASAP. Malam pun tiba. Sheriff baru mengetahui bahwa mobil itu milik Ashley dan suaminya adalah mantan narapidana yaitu Maxwell. Di tepi sungai, Ashley dan Maxwell memutuskan untuk bermalam di sana. Lalu esoknya mereka akan mencari pertolongan. Defensive prison techniques and all. Saat matahari terbit, Maxwell sudah pulih, tetapi Ashley menemukan pakaiannya hilang. Maxwell juga bingung dan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Ia hanya memberi baju kaos miliknya agar Ashley bisa menutupi tubuhnya. Sebelum berangkat, Ashley pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. Tanpa ia sadari, Bigfoot sedang mengintainya dari belakang. Makhluk itu mengambil tanah berlumpur yang terkena air seni Ashley, lalu menciumnya dengan aneh. Setelah itu, Ashley dan Maxwell mulai berjalan mengikuti sungai agar bisa menemukan jalan keluar. Tetapi jalannya sangat sulit, banyak batu, ranting, dan semak yang menghalangi. Bigfoot terus mengikuti mereka diam-diam dari kejauhan. Mengintip dari balik pepohonan, wajahnya bahkan terlihat. Tak lama kemudian mereka mendengar suara orang berbicara. Ternyata itu adalah sekelompok pria dari pom bensin. Orang-orang kasar yang pernah mengejek Maxwell. Mereka sedang berburu di hutan. Maxwell tahu orang-orang ini tidak baik, tetapi dia tidak punya pilihan lain, jadi dia pergi mendekat untuk meminta bantuan. Sementara Ashley bersembunyi di balik pohon tumbang. Pria-pria itu langsung mulai mengolok-olok Maxwell, sama seperti sebelumnya. Maxwell hanya ingin meminjam telepon, tetapi mereka pura-pura tidak punya sinyal. Pemimpin mereka yang bernama BD bilang tidak ada sinyal di tempat ini, jadi telepon pun tidak bisa dipakai. Maxwell kecewa dan akhirnya hanya meminta petunjuk arah saja. Ashley melihat semua ini dari jauh. Tiba-tiba Ashley merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia tidak bisa melihat Bigfoot, tetapi merasa sedang diawasi. Karena takut, dia langsung lari ke arah suaminya. Saat melihat Ashley yang masih setengah berpakaian, para pria itu mulai menggodanya dengan kata-kata kasar. Tetapi pemimpin mereka BD malah memberi Ashley jaketnya supaya dia tidak kedinginan. Lalu mereka bilang akan kembali ke mobil truk mereka yang letaknya beberapa jam berjalan kaki dari sana. Di tempat lain, Sheriff sedang berada di garasi dan melihat bekas cakaran aneh di mobil yang rusak. Ia mulai berpikir mungkin memang ada makhluk berbahaya di hutan itu. Wakil Sheriff kemudian bercerita tentang seorang nenek tua dari sukunya yang sedang sakit parah, dan sukunya akan mengadakan upacara penyembuhan tradisional. Wakil Sheriff mengajak Sheriff untuk ikut, karena mungkin mereka bisa mendapatkan petunjuk atau pencerahan. Sementara itu, Ashley, Maxwell, dan para pemburu kasar masih berjalan di hutan. Bigfoot terus mengawasi mereka dari jauh. Para pemburu terus mengolok-olok Maxwell karena ia pernah dipenjara. Salah satu pemburu bernama Gordy pergi buang air kecil bersama temannya. Tetapi tiba-tiba sesuatu menyerang mereka. Hey, critter. Temannya terkena anak panah di leher, dan Gordy pun ikut tertembak dan terpaku di pohon. Lalu Bigfoot muncul dan menghancurkan kepala Gordy. Pemburu ketiga datang mencari mereka, tetapi malah melihat bayangan besar bergerak di antara pohon. Ia ketakutan dan bersembunyi, tetapi akhirnya Bigfoot menemukannya dan menyerangnya dengan brutal. Di tempat lain, para pemburu yang tersisa masih mengganggu Ashley dan Maxwell. Tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Ada anak panah di wajah mereka. Semua orang langsung panik dan mengeluarkan senjata. Mereka melihat Bigfoot di kejauhan dan mulai menembak. Tetapi tidak satupun peluru mengenai sasarannya. Maxwell menyuruh Ashley segera bersembunyi. Tetapi dalam kekacauan itu, seorang pemburu malah menembak temannya sendiri karena panik. Bigfoot muncul dan mengalahkan pemburu itu juga. Ashley melihat suaminya pingsan dan mencoba membantunya,
tetapi ini malah membuatnya dikejar oleh Bigfoot. Dia bersembunyi di sebuah parit, di mana pemburu pengecut juga bersembunyi, tetapi Bigfoot menemukan mereka dan menyerang si pemburu. Ashley mencoba lari lagi, tetapi Bigfoot menangkapnya dengan anak panah, lalu membawanya pergi. Bigfoot juga menemukan Maxwell yang pingsan dan hampir menghabisinya, tetapi BD muncul dan menembak tangan Bigfoot. Malamnya seorang wanita misterius datang. Ia menemukan Maxwell dan membawanya pergi dengan gerobak dorong. Wanita ini ternyata wanita berbisik, orang bijak yang tinggal di hutan. Ia membawa Maxwell ke rumahnya yang menyeramkan dan mulai mengobatinya dengan ramuan aneh. Sementara itu, sheriff dan wakilnya ikut upacara penyembuhan di desa. Banyak orang berkumpul. Saat upacara dimulai, sheriff diberi minuman khusus. Awalnya ia ragu, tetapi akhirnya diminum juga. Lalu hal-hal aneh mulai terjadi. Sheriff mulai berhalusinasi, melihat tarian roh-roh dan bahkan merasa takut. Sheriff makin bingung saat melihat pendeta seolah-olah mengangkat penyakit dari tubuh nenek tua. Jadi ia keluar dari tenda untuk menenangkan diri. Di waktu yang sama kita melihat gua gelap tempat Bigfoot menyandra para manusia. Di sana juga ada mayat-mayat yang menyeramkan. Bigfoot menikam BD dan mencabut jantungnya. Ashley yang terikat di dalam gua hanya bisa memohon agar dilepaskan. Tetapi ternyata Bigfoot tidak ingin membunuhnya, melainkan karena dia suka kepada Ashley dan ingin menikmatinya. Keesokan paginya, Maxwell bangun di sebuah kabinnya wanita berbisik, dan dia melihat sheriff ada di sana bersamanya. Tetapi kali ini sheriff tampak berbeda. Dia berpakaian seperti orang suku, dan sekarang dia percaya bahwa Bigfoot itu nyata. Sheriff memberitahu bahwa Ashley, istri Maxwell, telah diculik oleh Bigfoot. Wanita berbisik juga memberitahu mereka bahwa Bigfoot terluka karena tertembak di tangannya. Jadi ini kesempatan bagus untuk menyelamatkan Ashley. Karena Bigfoot bisa mencium bau mesiu, bau senjata api, mereka tidak boleh membawa pistol. Jadi mereka memakai senjata tangan seperti tombak dan mengolesi tubuh mereka dengan ramuan khusus agar Bigfoot tidak bisa mencium bau mereka. Setelah semuanya siap, mereka keluar. Wanita berbisik mulai memukul genderang, seperti tanda bahwa pertempuran akan dimulai. We good? Bigfoot yang sedang di gua mendengar suara genderang itu. Jadi dia marah dan keluar untuk mencari musuhnya. Begitu Bigfoot pergi, Ashley berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Karena dia hanya diikat oleh seutas tali kasar, Ashley berhasil membebaskan diri. Dia menemukan beberapa senjata dan pakaian, lalu segera pergi untuk menyelamatkan diri. Di hutan, sheriff dan Maxwell berjalan bersama. Lalu sheriff berkata bahwa dia akan mengalihkan perhatian Bigfoot, dan Maxwell harus mencari istrinya. Ketika mereka berpisah, sheriff bertemu Bigfoot. Karena takut, dia malah membuang tombaknya dan mengambil pistolnya. Tetapi sebelum sempat menembak, Bigfoot muncul dari belakang dan menyerangnya. Sheriff pun gugur dalam pertarungan itu. Ashley mendengar suara teriakan dan bergegas ke lokasi, lalu melihat Bigfoot di dekat tubuh sheriff. Dia mencoba menembak Bigfoot beberapa kali, tetapi semuanya meleset. Bigfoot tidak peduli dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian Maxwell tiba dan akhirnya Ashley dan Maxwell bertemu kembali. Mereka senang bisa berkumpul lagi, tetapi Ashley belum selesai. Dia mengejar Bigfoot ke hutan dan menembaknya beberapa kali hingga makhluk itu menjerit kesakitan. Sayangnya Bigfoot belum kalah, malah sekarang dia makin marah. Maxwell menyuruh Ashley lari dan menyelamatkan diri, sementara dia menghadapi Bigfoot sendirian. Ashley tidak ingin pergi, tetapi Maxwell bilang kita harus selamat demi anak kita. Akhirnya Ashley pun lari ke arah jalan. Sekarang tinggal Maxwell dan Bigfoot. Maxwell menembak Bigfoot beberapa kali, tetapi pelurunya habis. Dia mencoba mengayunkan kapak, tetapi meleset. Saat ia berlari, kakinya terjebak perangkap beruang, dan dia tidak bisa bergerak. Bigfoot datang dan mulai menarik rantai perangkapnya, membuat Maxwell kesakitan. Tetapi untungnya rantainya putus.
Maxwell segera mengambil tombaknya dan ketika Bigfoot mendekat, dia menusuknya beberapa kali. Bigfoot jatuh, tetapi Maxwell tidak berhenti. Dia mengambil batu besar dan memukul Bigfoot sampai makhluk itu benar-benar tidak bangun lagi. Sementara itu, Ashley berhasil mencapai jalan dan kelihatannya mereka akhirnya selamat. Tetapi di saat Maxwell sedang beristirahat di bawah pohon, beberapa anak panah menancap di tubuhnya. Dia kaget, lalu 3 Bigfoot besar muncul dari balik pohon. Ternyata masih ada lebih banyak Bigfoot di hutan. Dan kisah belum selesai, teror baru saja dimulai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Primal Rage tahun 2018, di mana film ini bercerita tentang pasangan suami istri Ashley dan Maxwell yang baru saja bersatu kembali setelah Maxwell keluar dari penjara. Mereka berkendara melewati jalan hutan di Pacific Northwest menuju rumah baru mereka. Namun kecelakaan kecil membuat mereka masuk ke hutan lebat, tempat mereka segera tersesat dan diburu oleh sesuatu yang sangat mematikan. Makhluk itu ternyata bukan hewan biasa, melainkan Bigfoot, makhluk misterius yang ganas dan sangat kuat. Tetapi ini bukan sekedar Bigfoot seperti di cerita rakyat. Bigfoot ini sangat cerdas, berburu dengan alat dan sangat brutal. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.